Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah ceramah Ramadan Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sudah memasuki bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh kita sebagai umat muslim, bahkan umat muslim sedunia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum syahru ramadhana syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatinu fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Dibukakan pintu-pintu surga. Ditutuplah pintu-pintu neraka. Syaitan dibelenggu. Dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang, terjauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, Baihaqi dan Hasan. Jamaah ceramah Ramadan Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan dengan hadirnya di bulan Ramadan. Salah satu keistimewaan di bulan Ramadan adalah Ramadan ini merupakan ajang pendidikan bagi kita semua, bagi kaum muslimin, ajang untuk menuntut ilmu, ajang untuk menambah pengetahuan, karena sesungguhnya Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Siapakah di antara kita yang tidak ingin memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Semua orang beriman tentu menginginkannya. Dan derajat yang tinggi tersebut bisa diraih dengan 2 syarat, yaitu iman dan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah niscaya akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, menjelaskan ayat ini dalam Fathul Bari, derajat yang tinggi itu mempunyai 2 konotasi, 2 makna. Yang pertama, derajat yang tinggi di dunia, dan yang kedua, reputasi dan derajat yang tinggi di akhirat yang didapatkan oleh kaum muslimin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan merupakan bulan yang tepat untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini memurajaah Al-Qur'an bersama Jibril. Para sahabat semakin gigih untuk menuntut ilmu di bulan Ramadan ini. Jamaah ceramah ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian derajat orang yang beriman, orang yang berilmu digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlul alimi 'alal abidi
kafatli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah adalah bagaikan keutamaanku, kata Rasulullah, dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin jamaah ceramah Ramadan ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang yang berilmu merupakan adalah syarat bagi generasi Rabbani. Hanya dengan bekal ilmulah, khususnya ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu agama yang lain yang diajarkan, didakwahkan, seseorang akan menjadi generasi Rabbani. Sebuah generasi yang dicita-citakan oleh kita umat Islam. Di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jamaah ceramah Ramadan ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam Ramadan ini ilmu itu menjadi sumber kebaikan. Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, Allah pasti memahamkan kepadanya urusan agama ini. Dr. Mustafa Said Al-Khin bersama ulama-ulama lain menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Nuzatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Shalihin, memberikan komentar bahwasanya keutamaan ilmu pengetahuan. Sebab ilmu adalah sumber kebaikan dan merupakan simbol kemudahan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah ceramah Ramadan ukhuwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang menuntut ilmu akan memudahkan orang tersebut meniti jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia termasuk orang yang berjihad di jalan Allah sampai ia kembali. Begitulah keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang menuntut ilmu, termasuk keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang terus belajar, terutama di bulan Ramadan ini. Jamaah ceramah Ramadan ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini selain beribadah, berpuasa, mari kita menambah pengetahuan dengan hadir di majelis taklim, dengan hadir di kegiatan-kegiatan pesantren Ramadan, dengan terus rajin belajar, hadir ke sekolah, niatkan untuk menuntut ilmu. Insya Allah pahalanya luar biasa dan mendapatkan ganjaran yang luar biasa juga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Aqulu qauli hadza li wa lakum astaghfirullah li wa lakum li jami'il mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.